Perhatikan rangkaian di bawah ini. Di sini ada 5 kapasitor dengan dirangkai sebagai berikut. Tentukan nilai kapasitor total rangkaian, yang B nilai muatan total, C tegangan di kapasitor C2, D nilai muatan di kapasitor C2, E energi yang tersimpan di kapasitor C5. Kita mulai dulu dengan membahas soal yang A. Yang ditanya adalah nilai kapasitor total rangkaian. Maka dari 5 kapasitor yang ada ini dibuat menjadi satu saja. Kita mainkan konsep seri dan paralel kapasitor. Pertama-tama kita serikan dulu C2 dengan C3. Kemudian nanti C4 dan C5. Ini bisa diserikan. Sehingga gambarnya begini. Ini harus digambar supaya nanti lebih jelas urutan langkah-langkahnya. C1. Ini karena seri saya sebut sebagai CS1. Yang bawah kita sebut sebagai CS2. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Mari kita hitung. Pada rangkaian seri, kapasitor serinya itu pakai rumus 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Kalau ada 2 kapasitor saja yang dirangkai seri, maka kita bisa pakai rumus cepat begini. CS1 sama dengan yang atas kali yang bawah tambah. CS1 itu terdiri dari C2 dan C3. Ini tulis sama C2, C3. Masukkan angkanya. C2 nilainya 6 dikalikan C3-nya 3, 6 tambah 3. Berarti ini 18, ini 9. 18/9 berarti ini 2 farad. Kemudian kalau ingin mencari CS2, berarti yang atas kali, yang bawah tambah. CS2 itu adalah gabungan dari C4 dan C5. Ini tulis juga C4, C5. Masukkan angkanya. C4 12 dikali C5-nya 6. 12 tambah 6. 12 kali 6, 72. 12 tambah 6, 18. 72 dibagi 18, 4 farad. Kemudian ini disederhanakan lagi dengan cara CS1 dan CS2 diparalelkan. Kita sebut sebagai CP misalnya. Maka gambarnya akan menjadi, ini tetap C1, kemudian ini tinggal 1. Kita sebut sebagai CP, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Ini yang kita sebut sebagai CP. Kalau paralel itu dijumlah. Maka CP sama dengan CS1 ditambah CS2. CS1-nya 2 ditambah CS2-nya 4, hasilnya 6 farad. Kemudian C1 dan CP ini bisa diserikan. Kita sebut sebagai CS3 karena CS2 tadi sudah dipakai di atas. Maka rangkaiannya menjadi lebih sederhana, menyisakan satu kapasitor. Ini kita sebut sebagai CS3, ini 12 volt. CS3 dicari dengan cara C1 kali CP dibagi C1 tambah CP. C1-nya 6 dikali CP-nya 6 dibagi 6 tambah 6. 36 dibagi 12. Maka jawabannya 3 farad. Inilah yang disebut sebagai kapasitor total. Karena tinggal satu, yaitu CS3. CS3 ini juga bisa kita sebut sebagai C total. Karena yang dari 5 kapasitor, kita rubah menjadi hanya satu kapasitor yang kita sebut sebagai kapasitor pengganti. Pertanyaan yang B, berapa nilai muatan total? Muatan total berarti kita sebut sebagai Q total. Hubungan antara muatan, kapasitor, dan tegangan dirumuskan sebagai C sama dengan Q per V. Ini adalah rumus utama, kaitan antara kapasitor, muatan, dan tegangan. Karena yang ditanya adalah Q, maka saya tuliskan menjadi Q total sama dengan C total dikali V total. V totalnya tidak lain adalah 12 volt. Sementara C total
itu sama dengan CS3. Maka dituliskan 3 dikali V total 12 sama dengan 36 kolom. Ini jawaban untuk muatan total. Berikutnya, mencari tegangan di kapasitor C2. Untuk mencari tegangan di kapasitor C2, maka pikirnya harus dibalik. C2 berada di dalam CS1. CS1 berada di dalam CP. CP berada di dalam C3 atau C total. Maka pertama-tama kita mulai dulu dari yang paling sederhana, kemudian kita bongkar lagi sampai kita dapatkan rangkaian yang semula. Caranya sebagai berikut. Pertanyaan yang C, tegangan di kapasitor C2. Pada pertanyaan nomor B, kita dapat Q total 36 kolom. Q total ini akan sama dengan Q pada CS3. Karena CS3 kita sebut sebagai C total juga. CS3 kalau dipecah itu terdiri dari C1 dan CP. C1 dan CP adalah rangkaian seri. Kalau seri, maka Q-nya sama. Sehingga Q CS3 itu juga sama dengan Q C1 juga sama dengan Q CP karena ini seri. Setelah itu, karena C2 itu berada di dalam CP, maka kita cari tegangan P. Tegangan di P itu sama dengan QP, QCP maksudnya. Ini QCP ya. Dibagi dengan CP. QCP sama dengan 36, CP-nya tadi dicari dapatnya 6. 36 dibagi 6 berarti ini 6 volt. CP kalau dipecah menjadi CS1 dan CS2. CS1 dan CS2 dirangkai paralel. Karena dirangkai paralel maka tegangannya sama dengan VCP. Sehingga saya tuliskan di sini ini adalah CP ya. VCP itu sama dengan V yang ada di CS1 sama dengan V yang ada di CS2. Sehingga nilainya sama dengan 6 volt. Karena ini dirangkai paralel. Setelah mendapatkan VCP sama dengan VCS1 sama dengan VCS2 sama dengan 6. Berikutnya adalah kita ingin mencari Q pada CS1. Karena C2 kan berada di CS1, maka kita cari nih Q CS1. Kita punya V CS1, maka kita pakai rumus Q CS1 sama dengan CS1 dikali V CS1. CS1-nya tadi didapatkan angka 2, V CS1 6, berarti ini 12 kolom. CS1 kalau dipecah menjadi C2 dan C3, yaitu rangkaian seri. Karena rangkaian seri, maka bisa dituliskan Q CS1 itu sama dengan Q pada C2 sama dengan Q pada C3. Nilainya 12. Karena ini rangkaian seri, yang sama adalah Q-nya. Setelah dapat Q pada C2, baru kemudian bisa dicari V tegangan pada C2. Dengan rumus Q pada C2 dibagi C2. Q C2 itu nilainya 12. C2 nilainya 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 volt. Inilah jawaban dari pertanyaan yang C. Pertanyaan yang D. Nilai muatan di kapasitor C2. Kita tadi dapat muatan di C2, berarti Q C2. Ini langsung aja ambil dari atasnya. Q C2 sama dengan 12 kolom. Dapat jawaban untuk pertanyaan yang D. Pertanyaan yang E. Energi yang tersimpan di kapasitor C5. Energi pada kapasitor bisa ditampilkan dalam 3 persamaan. W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ini yang pertama. Yang kedua, W sama dengan setengah CV kuadrat. Kemudian yang ketiga, W sama dengan setengah Q kali V. Nah, ini dia, bisa 3 rumus. Kalau yang pertama, ini hubungan antara energi, muatan, dan kapasitor. Kalau ini energi, kapasitor, dan tegangan. Kalau ini energi, muatan, dan tegangan.
Karena yang ditanya adalah energi yang tersimpan pada C5, maka kita harus cari dulu berapa Q5. Q5 berada di CS2. Maka kita cari dulu Q yang ada di CS2. Q pada CS2 itu sama dengan C pada S2 dikali V pada S2. CS2-nya bernilai 4, VS2 kita ambilkan dari sini. V CS2 itu sama dengan 6. Ini V CS2 ya, kali 6 berarti. Ini 24 kolom. Setelah mencari muatan pada CS2, muatan pada CS2 ini akan sama dengan muatan pada C4, akan sama dengan muatan pada C5. Karena ini adalah rangkaian seri. Baru kemudian kita bisa mendapatkan W pada C5. Yaitu kita punya Q, kita punya C. Maka kita manfaatkan rumus yang pertama. Setengah kali Q CS 5 kuadrat per C5. Setengah dikali 24 kuadrat dibagi 6. Maka hasilnya 48 Joule. Inilah energi yang tersimpan pada kapasitor 5. Terima kasih.